Pernahkah kamu membuka mata di pagi Senin, lalu, bling, tiba-tiba sudah Kamis. Tapi saat menunggu gajian, 1 minggu terasa seperti 3 bulan puasa tanpa sahur. Hari ini, kita tak hanya bertanya, kenapa waktu terasa cepat, tapi juga siapa yang sebenarnya mencuri momen-momen itu dari hidup kita. Bukan koruptor, bukan pula yang mempresentasikan gagasan kolega atau subordinate dengan nada kepemilikan penuh. Seolah kreativitas adalah komoditas yang bisa diklaim tanpa saksi. Tapi kebiasaan yang kita anggap biasa, seperti scroll tanpa tujuan, rapat yang bisa jadi email, atau hari-hari yang berlalu tanpa jejak. Manusia modern hidup dalam paradoks temporal. Kita mengukur waktu dengan presisi milidetik, namun kehilangan kemampuan untuk merasakannya. Lalu, apa yang sebenarnya kita kejar saat waktu terasa kabur? Jawabannya bukan lebih banyak waktu, tapi lebih banyak momen yang benar-benar terasa hidup, seperti kata Seneca, filsuf stoik abad pertama. Bukanlah hidup ini yang pendek, tapi kita yang menyia-nyiakannya. Kita tak kekurangan hari, kita kekurangan detik-detik di mana kita benar-benar ada di dalamnya. Lalu, mengapa hari-hari itu terasa seperti kabut yang menguap? Pada abad ke-19, psikolog Prancis Paul Janet merumuskan hukum proporsionalitas waktu. Saat usia bertambah, 1 tahun terasa lebih pendek, karena ini menjadi bagian yang semakin kecil dari total hidupmu. Untuk anak usia 5 tahun, 1 tahun sama dengan 20% dari seluruh eksistensinya. Ia merasakannya seperti seabad. Tapi untukmu yang berusia 30-an, 1 tahun hanya 3,3%. Otak kita tak lagi merekam, hanya menggeser. Dan ini yang lebih menyedihkan. Rutinitas adalah penghapus waktu. Neuroscience membuktikan saat kita melakukan hal yang sama berulang, otak berhenti menyimpan memori baru. Dan jika tidak ada memori baru, waktu terasa menghilang. Kalau begitu, apakah kita harus menghindari rutinitas? Tidak. Rutinitas bukan musuh. Yang musuh adalah rutinitas tanpa kesadaran. Seperti kata Eckhart Tolle, sumber utama ketidakbahagiaan bukanlah situasi, tapi cara berpikirmu menafsirkannya. Bukan rapat atau meetingnya yang melelahkan, tapi cara kita melewatinya tanpa benar-benar ada di sana. Beberapa waktu lalu, seorang kawan bercerita tentang ibunya, yakni seorang pensiunan guru. Setiap pagi, ia menyeduh teh di cangkir keramik retak, duduk di beranda dan menatap langit selama 12 menit tepat. Apa yang engkau lakukan, Bu, di 12 menit itu, tanyaku. Tidak apa-apa, jawabnya. Suatu hari, sang ibu sakit dan di hari terakhirnya ia berbisik. Aku tak menyesal tak jadi kaya, tapi aku bersyukur pernah punya 12 menit sehari untuk benar-benar hidup. Kawan itu lalu berkata, aku baru sadar, dia bukan sedang menunggu matahari terbit. Dia sedang mengukir keabadian dalam kefanaan. Speaking of which, lucunya, saat kita menunggu sesuatu yang ingin kita capai, seperti gajian, liburan, atau akhir pekan, otak justru memperlambat persepsi waktu. Karena kita terus menghitung mundur. Jadi, gajian terasa lama. Bukan karena waktunya yang lama, tapi karena kita terlalu sering menatap kalender, bukan menjalani hari. Lalu, bagaimana caranya kembali merasakan waktu? Tanpa harus berhenti dari pekerjaan atau tanpa libur panjang? Jawabannya sederhana, namun langka. Berhenti sejenak, tarik nafas, dan tanyakan, apa yang aku rasakan di detik ini? Seperti Marcel Proust tulis dalam In Search of Lost Time, perjalanan penemuan sejati bukanlah mencari pemandangan baru, tapi memiliki mata yang baru. Bukan hari baru yang kita butuhkan, tapi mata baru untuk hari yang sama. Jadi, jika hari ini terasa cepat, mungkin bukan waktu yang berlari, tapi kita yang lupa berhenti sejenak, merasakan dan benar-benar hidup di dalamnya. Dan dalam ajaran Islam, waktu dianggap sebagai amanah paling berharga. Rasulullah SAW bersabda, ada 2 kalimat yang banyak manusia tertipu oleh keduanya, kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Waktu luang bukan berarti tidak kerja,
tapi waktu yang kita miliki, yang kita sia-siakan dengan hal-hal yang tidak menambah nilai akhirat maupun dunia. Kalau waktu adalah amanah, lalu kepada siapa kita akan dimintai pertanggungjawaban atas hari ini? Bukan kepada bos, bukan kepada kalender, tapi kepada zat yang memberimu hari ini dan belum tentu memberimu hari esok. Seperti Ibnu Athaillah Al-Iskandari tulis dalam Al-Hikam, janganlah engkau menyia-nyiakan waktu meski hanya sesaat, karena waktu itu bagaikan pedang, jika engkau tidak memotongnya, ia akan memotongmu. Maka jangan hanya menunggu gajian datang, tapi ajak hari-harimu berjalan pelan. As long as kita masih punya nafas, masih ada kesempatan untuk kembali hadir. Meski hanya dalam satu kopi, satu hening, satu detik yang kita pilih untuk tidak kita lewatkan dan kita isi dengan rasa syukur. Karena gajian memang datang sebulan sekali, tapi hari ini hanya datang sekali. Dan kamu tidak akan pernah mengulangnya, meski punya segalanya di dunia ini. Jika kamu merasa episode ini menyentuh, bagikan ke seseorang yang juga sering berkata, kok udah weekend lagi? Dan kalau kamu punya cara untuk memperlambat hari, tulis di kolom komentar. Aku ingin membacanya. Karena mungkin rahasia hari yang bermakna bukan di kalender, tapi di cara kita memilih untuk hadir di dalamnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih and let's get the ball rolling.